Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fazidia Kurnia Masita, NIM 18070161443. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kepekaan sebagai pelatih. Nah, kemudian apa itu pelatih? Pelatih itu adalah seseorang yang profesional yang tugasnya membantu individu atau kelompok dalam memperbaiki prestasinya agar tercapai secara maksimal. Pelatih itu akan diakui keberhasilannya dalam melatih bila individu binaannya itu bisa meraih kemenangan dan mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Kemudian apa sih bedanya pelatih dengan kepelatihan? Kalau kepelatihan itu merupakan suatu usaha memberi perlakuan agar individu itu dapat mengembangkan diri, mengasah potensi yang dimiliki, mengetahui seberapa jauh pengetahuannya, serta penguasaan emosi dan kepribadian pada umumnya. Selanjutnya ada tugas pelatih, yaitu yang pertama ada merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses berlatih melatih. Contohnya pada pelatih olimpiade. Pada pelatih olimpiade itu mempunyai tugas merencanakan apa kegiatan yang nantinya akan diterima oleh peserta didiknya. Kemudian menyusun materi-materi, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi proses berlatihnya. Kemudian yang kedua ada mencari dan memilih yang berbakat. Yang ketiga ada mengorganisir dan mengelola proses latihan. Kemudian yang keempat ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pelatih ini berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didiknya. Sebagai seorang pelatih tentunya itu harus memiliki sifat kepekaan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kepekaan. Yang pertama yaitu sifat dan suasana hati atau mood. Orang yang memiliki sifat maaf akan mempunyai kecenderungan tanggap dengan keadaan di sekitar dan mudah menolong orang lain. Individu yang memiliki pemantauan diri yang tinggi itu juga lebih cenderung tanggap karena dengan tanggap atau sensitif dengan keadaan sekitar akan memperoleh penghargaan sosial yang lebih tinggi. Emosi seseorang itu juga berperan. Emosi positif secara umum meningkatkan tingkah laku menolong. Contohnya sebagai seorang pelatih, apabila dirasa melihat seorang peserta didiknya merasa kesulitan saat proses berlatih, pelatih ini harus mempunyai kepekaan dan dia harus cepat turun tangan untuk mengajarinya. Kemudian ada fantasi. Fantasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah diri secara imajinatif ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter-karakter hayalan yang terdapat pada buku-buku, layar kaca, maupun dalam permainan. Contohnya saat proses berlatih, dirasa suasana itu sudah mulai bad mood, sudah mulai bosan gitu ya. Pelatih itu harus mempunyai sifat fantasi ini. Dia mampu mengubah diri secara imajinatif, merubah suasana menjadi lebih menyenangkan, bisa memberi ice breaking seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, ada empathic concern, merupakan orientasi seseorang terhadap permasalahan yang dihadapi orang lain, meliputi perasaan simpati dan peduli. Empathic concern ini merupakan cermin dari perasaan kehangatan dan simpati yang erat kaitannya dengan kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya ada beberapa cara untuk menumbuhkan sifat kepekaan. Yang pertama ada memperhatikan dan memperbaiki cara berbicara. Cara berbicara itu kan adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam hidup bersama orang lain. Banyak orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu berselisih dan berdebat karena cara bicaranya yang tidak menunjukkan kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Keterlibatan kita dalam organisasi ini akan mengasah kita untuk memiliki kepekaan dalam mengutarakan ide dan pendapat sehingga tidak melukai orang lain. Keterlibatan ini tuh juga akan membuat kita mampu mengenali cara berpikir dan cara bicara orang lain sehingga sedikit banyak kemampuan kita untuk mengenal orang lain akan terasa. Kemudian yang kedua ada keterlibatan dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu kan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh banyak orang ya pada masa sekarang. Nah, kegiatan ini tuh biasanya dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Misalnya untuk kunjungan ke panti asuhan, pengumpulan dana untuk korban bencana. Jika Anda mendengar di sekolah Anda atau di lingkungan Anda melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, sedapat mungkin terlibat dalam kegiatan itu.
ambillah peran sesuai dengan talenta dan kemampuan Anda. Kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang akan mengasah kepekaan terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Melalui kegiatan itu, Anda akan dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang perlu diperhatikan dan dipedulikan dalam hidup ini. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Kunci untuk memahami perasaan orang lain adalah mampu membaca pesan nonverbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan sebagainya. Seorang yang memiliki kemampuan ini akan lebih pandai menyesuaikan diri, lebih mudah bergaul, dan lebih peka. Empati ini tuh dapat kita kembangkan apabila kita membiasakan diri untuk bergaul dengan orang lain dan mengamati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya berperilaku prososial. Perilaku prososial itu adalah istilah yang digunakan oleh para ahli psikologi untuk menjelaskan perilaku sukarela yang ditujukan untuk kepentingan atau keuntungan orang lain, seperti berbagi, membantu seseorang yang membutuhkan, bekerja sama dengan orang lain, dan mengungkapkan simpati. Perilaku ini tuh menuntut adanya kesediaan untuk berkorban bagi orang lain, menghargai keberadaan orang lain, dan tidak menempatkan diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Yang terakhir ada melihat dan bertindak. Di sekitar kita kan banyak ya orang yang memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas sosialnya dengan normal. Misalnya anak-anak jalanan atau anak yang menyandang disabilitas. Mereka itu membutuhkan perhatian lebih, bahkan pertolongan yang nyata dalam kesusahan mereka. Orang yang memiliki kepekaan sosial itu adalah orang yang saat melihat orang lain yang ada dalam kondisi susah, tidak akan hanya berhenti pada memandang orang itu, melainkan melakukan sesuatu untuk orang yang dilihatnya. Sesuatu di sini itu tidak harus dengan memberi uang atau barang ya, melainkan juga bisa dalam bentuk perbuatan lain, misalnya mendoakan orang itu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.